जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah terlepas dari tindakan salah ataupun benar yang dilakukan oleh Vijay maupun Jenderal Mira, dapat kita ketahui bersama bahwa masalah ini berbuntut rentetan yang panjang akibat dari ulah Sam yang tak dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga akibatnya sudah jelas akan kerugian, penyesalan, serta kesengsaraan di dalam dosa yang berujung kematian. Sedikit kisah di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Utsman bin Hasan yang meriwayatkan bahwa sebelum Allah menciptakan akal dan nafsu yang hendak diletakkan dalam diri Nabi Adam alaihi salam, terlebih dahulu Allah menguji keduanya agar kelak Adam dan anak cucunya mengetahui fungsi, cara menggunakan maupun dalam menaklukkan keduanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akal dan nafsu untuk menghadap kepadanya dan akal ditanyai, "Siapa aku dan siapa dirimu?" Maka dengan tawadu akal menjawab bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Dan akan jawaban akal maka Allah memberikan kemuliaan kepada akal dan tibalah giliran nafsu yang ditanyai dengan pertanyaan yang sama, "Siapa aku dan siapa dirimu?" Dengan begitu sombongnya nafsu menjawab bahwa aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Mendengar jawaban nafsu maka Allah pun menghukumnya dengan memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim, dipanggang selama 1000 tahun lalu dikeluarkan kembali untuk ditanyai dengan pertanyaan yang sama. Lagi dan lagi nafsu menjawab dengan sombong bahwa aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Maka Allah pun menghukum nafsu dengan memasukkannya ke dalam Zamharir yang merupakan tempat yang luar biasa dingin yang tak dapat diucapkan dengan kata-kata yang mampu menghancurkan tubuh dalam sekejap. Lalu nafsu pun dikeluarkan kembali dan diberikan lagi pertanyaan yang sama dan nafsu kembali dengan sombongnya menjawab bahwa aku adalah aku sedangkan kamu adalah kamu. Selanjutnya Allah pun memerintahkan malaikatnya untuk mengurung nafsu di dalam sebuah ruangan. Jangan berikan ia makan, jangan berikan ia minum, dan jangan turuti apapun yang ia minta. Baru sebentar saja nafsu yang dikurung langsung melolong minta makan, minta minum. Namun Allah tidak menggubris sampai akhirnya nafsu menangis sejadi-jadinya dan melemah. Lalu nafsu pun berjanji di dalam ruangan seraya berkata, "Ya Allah ya Rabbul Alamin, lepaskanlah saya ya Rabbi." Maka Allah pun melepaskan nafsu dan nafsu langsung bersujud di hadapan Allah seraya berkata, "Engkau adalah pencipta diriku dan engkau adalah yang kusembah." Dan dari sinilah Allah menunjukkan kepada kita cara menunjukkan hawa nafsu dengan jangan beri ia makan, jangan beri ia minum, serta jangan turuti kemauannya. Maka sejak dari sinilah Allah mewajibkan kita untuk berpuasa agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu, dan Rasulullah juga telah bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsu untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Dan sesungguhnya jihad terbesar itu bukanlah melawan musuh di medan perang, melainkan jihad yang terbesar adalah melawan hawa nafsu diri sendiri." Dan di dalam Al-Quran surat An-Naziyat ayat 40-41 Allah berfirman, "Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Saya Ocu yang mewakili Sinja Entertain mengucapkan